Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini kita akan membahas yaitu rangkuman materi PAI atau Pendidikan Agama Islam kelas 9 kurikulum 2013 bab 10. Nah, pada bab 10 ini kita akan membahas dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kamu yang lagi belajar. Oke, mari kita mulai. Yang pertama kita haji. Kita bahas tentang haji ya. Nah, poin 1, pengertian dan hukum haji. Nah, secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut syarah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Nah, Mekah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Di samping melaksanakan ibadah haji, umat Islam juga wajib melakukan ibadah umrah. Adapun tata cara melaksanakan kedua ibadah itu ada 3 macam cara. Yang pertama ifrad, yang kedua tamattu, yang ketiga itu qiran. Ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu baru mengerjakan umrah. Tamattu yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Sedangkan qiran yaitu mengerjakan haji dan umrah secara bersama-sama. Nah, yang kedua itu syarat wajib haji. Syarat wajib haji bagi calon jemaah haji yang harus dipenuhi antara lain: pertama itu Islam, nuga balik, yang ketiga berakal sehat, merdeka, dan mampu. Sedangkan untuk rukun haji yaitu pertama ihram disertai dengan niat, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Nah, ihram disertai dengan niat dilakukan dengan ikhlas. Nah, wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai tergelincir matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Nah, tawaf rukun ini dinamakan tawaf ifadah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 29. Adapun syarat-syarat tawaf yaitu pertama menutup aurat, yang kedua suci dari hadas dan najis, yang ketiga itu Ka'bah hendaknya berada di sebelah kiri orang tawaf. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Setelah itu tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali. Tawaf dilaksanakan di dalam masjid. Nah, selanjutnya itu macam-macam tawaf. Nah, ada tawaf kudum, adalah tawaf yang dilaksanakan ketika baru sampai di Mekah sebagai alat tahiyatul masjid. Sebagai salat tahiyatul masjid. Oke, yang kedua itu tawaf ifadah, adalah tawaf rukun haji. Yang ketiga itu tawaf wada, adalah tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Mekah. Selanjutnya tawaf tahallul, adalah penghalalan barang yang haram karena ihram. Selanjutnya tawaf nazar, adalah tawaf yang dilaksanakan karena adanya nazar. Yang selanjutnya tawaf sunnah, adalah tawaf yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala. Sa'i adalah berlari-larian kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Syarat melakukan sa'i adalah dimulai dari Bukit Safa dan disudahi di Bukit Marwah. Selanjutnya dilaksanakan sebanyak 7 kali. Nah, selanjutnya dilaksanakan sesudah tawaf, baik tawaf rukun maupun tawaf kudum. Tahallul adalah mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Nah, tertib artinya mendahulukan yang dahulu di antara rukun tersebut atau rukun itu. 4. Wajib haji. Nah, wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, tetap sah dan digantikan dengan membayar atau menyembelih hewan. Nah, adapun wajib haji yaitu ihram dan mikrat. Yang kedua itu berhenti di Muzdalifah. Yang ketiga itu melontar jumrah Akabah pada hari raya haji. Yang keempat melontar 3 jumrah. Yang selanjutnya bermalam di Mina. Dan selanjutnya itu tawaf wada. Dan selanjutnya tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan.
Yang kelima itu sunnah haji. Nah, sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala dan bila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Adapun sunnah hajinya sebagai berikut. Yang pertama itu ifrad, yang kedua membaca thayyibah selama ihram sampai melontar jumrah akabah pada hari raya Idul Adha. Selanjutnya berdoa sesudah membaca thayyibah. Selanjutnya membaca zikir sewaktu tawaf. Selanjutnya salat 2 rakaat sesudah tawaf. Dan selanjutnya itu masuk Ka'bah. Yang keenam itu larangan haji. Berikut ini larangan ketika haji. Yang pertama bagi laki-laki memakai pakaian berjahit menutup kepala. Selanjutnya bagi perempuan menutup muka dan kedua telapak tangan. Yang ketiga itu larangan bagi keduanya memakai wangi-wangian, menghilangkan rambut atau bulu badan lainnya, memotong kuku dan berburu. Nah, dam haji atau denda haji, ya, macam-macam denda haji sebagai berikut. Nah, bisa dilihat tabel di sebelah kanan ya. Itu ada jenis pelanggaran dan sebelahnya itu ada ketentuan dam atau denda. Jadi dam itu adalah denda ya. Dam haji artinya denda haji. Nah, tidak mengerjakan haji ifrad, yang dikerjakan adalah haji tamattu atau qiran. Nah, itu ketentuan dendanya itu menyembah 1 ekor kambing. Nah, selanjutnya yaitu jenis pelanggaran melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut: mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian dijahit, memakai wangian dan bersetubuh sesudah tahiyatul pertama. Itu boleh memilih ketentuan dendanya, itu boleh memilih menjembelih atau seekor kambing, puasa 3 hari, memberi makan 6 orang miskin. Oke. Selanjutnya itu jenis pelanggaran berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama. Nah, ketentuan dendanya itu bisa menjembelih seekor unta, kalau tidak mampu yaitu seekor sapi, kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Oke. Dan juga itu berburu dan membunuh binatang. Ya, dendanya itu menyembelih binatang berupa unta, sapi atau kambing sebanding dengan binatang yang dibunuh. Nah, selanjutnya itu jenis pelanggaran terlambat datang, yaitu ketentuan dendanya itu mencukur rambut atau menjembelih seekor kambing seperti itu. Nah, 8 itu umrah. Nah, pengertian dan hukum umrah. Umrah secara bahasa berarti berkunjung. Secara istilah umrah artinya berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, hukumnya adalah fardhu ain atau umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Jadi umrah ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah 196. Oke. Nah, yang selanjutnya itu syarat wajib umrah. Syarat wajib umrah adalah Islam, balik, berakal dan merdeka. Nah, rukun umrah yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul serta tertib. Yang dia itu wajib umrah. Wajib umrah adalah pertama ihram dari mikatnya. Yang kedua menjauhi segala larangannya, menjauhi segala larangan umrah yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan haji. C. Hikmah haji dan umrah. Nah, 1. Manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji. Ada beberapa manfaat bagi individu yang melaksanakan ibadah haji. Antara lain, pertama itu menghapus dosa kecil dan mensucikan diri dari perbuatan maksiat. Yang selanjutnya itu diampuni segala dosa. Yang selanjutnya mensucikan jiwa seorang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mengingatkan akan jihad Rasulullah SAW. Selanjutnya melatih sifat sabar dan disiplin. Dan terakhir itu mensyukuri nikmat. Yang kedua itu manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Ada beberapa manfaat bagi umat Islam pada umumnya, antara lain menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, mempererat tali persaudaraan ya. Yang ketiga itu media untuk berdakwah. Selanjutnya media lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.